Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan ideologi dunia dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofi sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah membentukkan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik namun berbeda. Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis. Manifesto Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels diterbitkan pada tahun 1984. Manifesto Komunis menyajikan Revolusi Prancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang-orang borjuis menyingkirbalikkan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Sarana tersebut meliputi mesin, peralatan, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme dan sistem sosialis murni. Semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah dan individu bergantung pada negara untuk segala hal, mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut. Perbandingan antara ideologi komunisme dan sosialisme dengan ideologi Pancasila. Pancasila berada di antara individualisme, liberal dan kolektivisme, ekstrim komunisme. Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengakui kepentingan nilai-nilai kultural dan religius, sementara sosialisme memiliki kemiripan dengan Pancasila dalam hal penekanan pada keadilan sosial dan peran negara dalam ekonomi. Namun Pancasila memiliki fondasi filosofis yang unik dan mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Komunisme secara fundamental bertentangan dengan Pancasila dalam hal perdagangan. Komunisme secara fundamental bertentangan dengan Pancasila dalam hal pandangan terhadap agama, kepemilikan, kebebasan individu, dan sistem politik. Kelebihan ideologi komunisme yang pertama, potensi pemeratan ekonomi. Secara teoritis, komunisme bertujuan untuk menghapus kesenjangan ekonomi dengan kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi kekayaan yang merata. Yang kedua, prioritas kebutuhan bersama, mengutamakan kepentingan kolektif dan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan di atas keuntungan individu. Yang ketiga, stabilitas ekonomi dalam perencanaan terpusat. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas perencanaan dan pengelolaan ekonomi yang secara teoritis dapat mencegah krisis ekonomi dan pengangguran. Yang keempat, solidaritas dan gotong royong, mendorong rasa bersama, solidaritas dan gotong royong antar anggota masyarakat karena tidak adanya persaingan kapitalistik. Yang kelima, penghapusan eksploitasi, bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi manusia oleh manusia karena tidak adanya kelas pemilik modal dan kelas pekerja yang terpisah. Kekurangannya yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Dalam praktiknya, negara-negara komunis seringkali otoriter menindas kebebasan individu berpendapat, beragama, bergerak, dan melakukan pelanggaran HAM demi mempertahankan kekuasaan partai. Kedua, inefisiensi ekonomi. Sistem ekonomi terpusat seringkali tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya, menghasilkan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menghambat inovasi karena kurangnya persaingan dan insentif. Ketiga, ketiadaan kebebasan memilih. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan, barang, konsumsi, dan seringkali dipaksa untuk mengikuti ideologi dan arahan partai. Keempat, penguasaan kurangnya inisiatif dan motivasi. Penghapusan kepemilikan pribadi dan sistem
sistem upah yang cenderung sama rata dapat menghilangkan insentif bagi individu untuk bekerja keras, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas. Kelebihan ideologi sosialisme yang pertama, penekanan pada keadilan sosial dan pemerataan. Sosialisme bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dengan menginstruksikan kekayaan dan kesempatan secara lebih merata. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Yang kedua, prioritas kesejahteraan kolektif, mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, di atas keuntungan individu. Negara atau kolektif berperan aktif dalam menyediakan layanan-layanan ini. Yang ketiga, potensi stabilitas ekonomi. Dengan perencanaan ekonomi, meskipun tidak selalu terpusat seperti komunisme, sosialisme dapat mengurangi fluktuasi pasar yang ekstrim dan memberikan stabilitas yang lebih besar. Yang keempat, pengurangan eksploitasi pekerja. Sosialisme berupaya melindungi hak-hak pekerja dan mengurangi eksploitasi oleh pemilik modal melalui regulasi, sertifikat pekerja, dan kepemilikan publik atas industri-industri penting. Kekurangannya yang pertama, potensi inefisiensi ekonomi. Pemilikan publik dan regulasi yang berlebihan dapat mengurangi efisiensi, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kurangnya insentif keuntungan dapat menghambat produktivitas. Yang kedua, birokrasi yang besar dan lambat. Peran negara yang besar dalam ekonomi dan penyediaan layanan publik dapat menyebabkan birokrasi yang kompleks, lambat, dan tidak responsif. Yang ketiga, kurangnya kebebasan ekonomi. Intervensi negara yang signifikan dalam ekonomi dapat membatasi kebebasan individu dalam berwirausaha, berinvestasi, dan membuat keputusan ekonomi. Yang keempat, potensi korupsi dan nepotisme. Kekuasaan negara yang besar dalam mengelola sumber daya ekonomi dapat membuka peluang untuk korupsi dan nepotisme jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya melalui pemahaman dimensi keterbukaannya yang terdiri dari nilai dasar universal yang abadi, nilai instrumental yang dinamis, serta nilai praksis yang berkembang sesuai konteks. Mekanisme penyesuaiannya melibatkan interpretasi dinamis, pengembangan nilai instrumental melalui kebijakan relevan, pemberdayaan masyarakat, serta dialog dan konsensus. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi dan kesenjangan, Pancasila memiliki peluang untuk menjadi landasan masyarakat inklusif dan ekonomi berkelanjutan. Pendidikan Pancasila yang efektif menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda, memastikan relevansinya dalam menghadapi perubahan zaman.